Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian harian kelas 3 tema 2 subtema yang pertama. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke soalnya. Kita masuk ke soal yang pertama. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Berikan contoh dari sikap bersyukur. Nah, karena di sini ada teksnya, maka kita cari ya jawaban pada teksnya. Nah, di sini ya. Nah, selalu menjaga kesehatan tubuh. Maka kita tulis menjaga kesehatan tubuh. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Karena berolahraga akan membuat, nah berarti jawabannya ini ya, membuat tubuh kita sehat. Nah, maka kita tulis tubuh menjadi sehat atau tubuh sehat. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Bersedekah kepada orang yang tidak mampu merupakan contoh perilaku ya mudah ini ya, yaitu syukur. Nah, kenapa syukur? Karena takabur itu artinya sombong. Nah, kalau kupur itu artinya menolak kebenaran. Maka jawabannya adalah B. Nah, seperti itu. Nomor 4, jika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita apa jawabannya? Ya, mudah ya. A, yaitu meminta maaf. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Kerjasama adalah salah satu bentuk pengamalan dari Pancasila, yaitu sila itu sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kenapa? Karena kerjasama itu akan meningkatkan rasa persatuan antar sesama. Nah, jadi mewujudkan persatuan di Indonesia. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke soal nomor 6. Kerjasama dapat berjalan dengan baik jika semua warga, ya pintar ya, B, mengerjakan tugas dari guru. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Sikap yang baik seorang murid di sekolah ditunjukkan dengan selalu, ya, pintar ya, mengerjakan tugas dari guru. Nah, seperti itu. Ini jawabannya sama ya dengan yang nomor 6. Oke, kita lanjutkan. Nomor 8. Tumbuhan yang dimanfaatkan manusia berupa batangnya untuk bahan bangunan adalah pepaya, ketela, bambu atau tebu. Ya, pintar ya, bambu ya, yang lebih bagusnya ya, yang lebih tepatnya bambu. Nah, sekarang nomor 9. Bayam dan kangkung dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil. Nah, diambil apanya itu bagian yang paling besar dari bayam dan kangkung? Ya, pintar ya, daunnya. Berarti D. Sekarang kita masuk ke nomor 10. Nah, nomor 10 ini adalah soal cerita ya. Jadi kakak akan mencoba untuk membacakannya terlebih dahulu. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, sekarang pertanyaannya,
Mengapa dua orang pengembara mengatakan pohon tersebut tidak berguna? Nah, maka kita harus mencari jawabannya pada teks yang sudah kita baca ya. Nah, di sini ya, pohon ini tidak memiliki buah. Nah, berarti kita tulis karena tidak memiliki buah. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Apa manfaat pohon besar terhadap dua orang pengembara tersebut? Nah, berarti di sini jawabannya. Menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Nah, berarti jawabannya adalah memberi keteduhan bagi manusia. Nah, seperti itu. Mudah ya, gampang ya. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 12. Ini ada percakapan antara Putri, Dina, dan Resti. Kata Putri, "Din, apakah kamu suka berenang?" Kata Dina, "Ya, tentu." Kemudian kata Putri, "Maukah besok berenang bersamaku?" Nah, kemudian kata Resti, "Oke Put, kebetulan besok aku tidak ada acara." Nah, pertanyaannya, inti dari percakapan Putri dan Dina adalah, nah berarti di sini Resti itu harusnya Dina ya. Nah, inti dari percakapan Putri dan Dina adalah, ya pintar ya, rencana berenang ya, karena Putri bertanya, "Maukah besok berenang bersamaku?" Oke, mudah ya, gampang ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Ini ada percakapan antara Riko dan Doni. Kata Riko, "Bagaimana keadaanmu di sana, Don?" Nah, kata Doni, titik-titik. Jawaban yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah, nah, karena yang ditanyakan oleh Riko adalah keadaan, maka harus jawabannya itu adalah keadaan Doni. Nah, berarti yang mana? Nah, di sini ya. Yang C. Aku di sini baik-baik saja. Nah, seperti itu. Mudah ya, gampang ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 14. Nah, soal ini agak panjang ya. Kakak akan bantu untuk membacakan teksnya. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." "Permintaanmu cukup bagus," sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. "Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia." Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa laki-laki tersebut menemui penyihir? Nah, berarti kita cari di dalam teks ini. Nah, jawabannya, "Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." Maka jawabannya adalah ingin menjadi manusia yang berguna. Nah, seperti itu. Mudah ya? Sekarang nomor 15. Apa yang membuat lelaki tersebut membuka kotak dari pemberian penyihir?
Nah, maka jawabannya adalah lagi-lagi dia tergoda. Nah, berarti jawabannya adalah karena tergoda atau penasaran dengan isi kotak tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 16, apa yang terjadi dengan lelaki tersebut? Nah, jawabannya adalah laki-laki itu berubah menjadi pohon. Nah, berarti kita tulis berubah menjadi pohon kelapa. Mudah ya, gampang ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 17. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 389 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 537 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, berarti ini adalah soal penjumlahan. Kita tinggal menambahkan. 389 ini adalah milik Dayu. 537 ini adalah milik Siti. Nah, sekarang kita jumlahkan. 9 ditambah 7 berarti hasilnya adalah 16. 6 simpan di bawah, 1 naik ke atas. 1 ditambah 8 maka hasilnya 9. 9 ditambah 3 berarti hasilnya 12. 2 kita simpan di bawah, 1 naik ke atas. 1 ditambah 3 berarti hasilnya 4. 4 ditambah 5 berarti hasilnya adalah 9. Maka jumlahnya adalah 926 butir atau biji kacang merah. Sekarang kita masuk ke soal nomor 18. Edo mengumpulkan 527 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Beni mengumpulkan 378 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni? Nah, berarti ini sama ya soal penjumlahan. Berarti kita tulis 527 ini milik Edo. Kemudian 378 ini milik Beni. Nah, sekarang kita jumlahkan. Kita tulis 527, kemudian kita tulis 378, kemudian kita jumlahkan. 7 ditambah 8 hasilnya adalah 15. 5 simpan di bawah, 1 simpan di atas. 1 ditambah 2 berarti 3. 3 ditambah 7 berarti 10. 0-nya simpan di bawah, 1 simpan di atas. 1 ditambah 5 berarti hasilnya adalah 6. 6 ditambah 3 berarti 9. Maka hasilnya adalah 905 daun ya. Nah, berarti jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni adalah 905 helai. Sekarang kita masuk ke soal nomor 19. Tempat menyimpan daun milik Edo dan Beni ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah. Daun Beni diletakkan pada kantong plastik hitam. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Beni? Maka kita tulis 378. Nah, ini milik Beni. Kemudian 527 ini milik Edo. Nah, kan ditukar ya plastiknya ya. Nah, hasilnya tetap saja ya, yaitu 905. Maka jumlah daun yang milik Edo dan Beni adalah 905 helai. Maka kita tulis kembali 378 ditambah 527 sama dengan 527 ditambah 378. Jadi sama saja. Bisa ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sekarang nomor 20. Apa yang dimaksud dengan irama? Nah, jadi irama itu adalah rangkaian bunyi yang teratur. Nah, maka jawabannya adalah A. Nah, seperti itu. Mudah ya?
Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah mau menyimak. Assalamualaikum.